Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Fatih Rishad MA, Dai Damai Indonesia Food TV One. Shollu ala Muhammadin. Allahumma sholli. Jadi pojok, jauh-jauh sini. Nah, ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, anak kucing kecebur sumur. Kecebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Bang salam minum es di Monas. Kejauhan. Yang semangat jawab salam utangnya beres cepet lunas. Yang aminnya gede utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, segenap ayahanda, bunda, pamanda, tokoh sepuh, bina sepuh, baik sipil maupun militer, para adinda yang saya cintai, tetamu-tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mobil khusus yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Cikias Budik, Bapak Miftahul Fallah SE beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 21 Cikias Gardenia, Bapak Yono Saputra SHMM, Bapak Ketua RW 22 Cikias Gardenia, Bapak Husni Nugroho, Bapak Ketua RT 02 Blok H RW 21 Bapak Poso Nugroho SEMM, beserta seluruh Ketua RT se-Gardenia. Yang mulia Bapak Ketua DKM Mushola Riyadhul Jannah Blok H, Bapak Ustadz Teguh Sri Winarko SPDI, dan Ketua DKM se-Cikias Gardenia. Yang mulia pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Ibu Ustazah Makmuratul Abadiyah beserta jamaahnya,
Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Angga Aditya dan beserta jajarannya. Salam takzim, salam cinta, salam mahabbah seluruh para hadirin hadirat yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya cintai, ibu-ibu calon bidadari syurga. Saya doain biar cepet masuk surga. Makanya mikir dulu, main amin aja. Yang udah kadang ngomong amin 2 minggu tewas, Bu. Kalau masih mau ngaji, jaga haji, jaga silaturahmi, insya Allah sehat panjang umur. Berhubung air minum saya cuma air putih, nggak lama dah. Kopi mana encer banget ya. Ini 3.000. Bercanda Pak. Saya kalau ngomong di sini mah udah caplak aja deh ya. Namanya turu-turu kampung kita ya. Padahal mah kalau lagi syuting gak begini dan. Kalau lagi syuting kalem sih mah. Begini nih Pak. Pemirsa, jagalah hati kita, jangan dengki, sarungnya wadimor. Yuk saudara, kita kumpul di sini, bahagia enggak? Iya. Udah makan aja neng, bolong. Pada gincu merah mah tuh bisa ya. Udah terusin, ayo terusin. Bahagia enggak? Bu, seneng enggak? Pak, menang baik. Seneng enggak Pak? Memang bahagia, seneng, sukacita itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Catat Pak, ya, catat. Di sini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Maulid itu ulang tahunnya Nabi Muhammad lah. Ada pertanyaan Pak Ustaz, kenapa bukan haul Nabi Muhammad? Ibu pernah tahu ada haul kiai ini, ada haul Habib ini, ada haul itu ajangan? Pernah dengar haul? Pernah Pak? Kalau haul itu memperingati wafatnya almarhum. Ibu, ayah, ibunya sudah wafat. Maka setiap tahun biasanya sebelum Ramadan bikin tahlilan, bikin doa namanya haul, memperingati kelipatan setahun daripada almarhum. Pernah dengar Bu? Kenapa Rasulullah kagak dipikirin haul? Itu kan pertanyaan mendasar. Ya jangan. Kenapa Rasulullah tidak pernah dipikirin haul? Kenapa maulidnya? Sebab kalau haul identik dengan kematian, memperingati wafatnya si fulan setiap tahunnya namanya haul. Lah kalau Rasul diidentikan dengan kesedihan itu kurang adab, makanya disebutnya maulid, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masih kuat? Saya nggak kuat Bu. Ini acara ke-7 ini. Besok pagi harus terbang ke Malaysia dan malamnya harus ada di Singapura kalau ada yang ngundang. Ayo saudara, biarin Ustaz nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa, asal dipegangin. Saudara, berarti sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, apapun praktek ibadah kita tidak boleh katanya harus ada dalilnya. Betul? Kita sedekah ada nggak dalilnya? Banyak. Kita umroh ada nggak dalilnya? Pergi haji, nikah lagi. Hitan maksudnya, sunatan ada nggak dalilnya? Ada. Termasuk ini kita pun harus punya dalil. Kalau nggak
punya dalil namanya ngadak saengae dewe. Nggak boleh. Yo, mana dalilnya? Sudah lah. Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Artinya, katakanlah ya Muhammad kepada umat, karena adanya karunia Allah dan rahmat Allah, maka bergembiralah kalian. Kalau ibu, kalau bapak belajar tafsir, di situ ada tafsir Al-Baghawi namanya. Imam Al-Baghawi menafsirkan fadlullah, menafsirkan karunia Allah dengan ajaran Islam. Imam Baghawi menafsirkan rahmat Allah dengan junjungan Nabi Muhammad. Ana dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Jadi secara tidak langsung ayat itu berbunyi begini, Muhammad, katakan kepada umat, karena adanya ajaran Islam, karena adanya dirimu ya Muhammad, fabizalika falyafrahu, oleh sebab itu bergembiralah. Kita ini masih hidup, tolong tunjuk tangan yang dengar suara saya, yang nggak tunjuk tangan budak namanya. Oh, dengar semuanya. Neng, anak soleh, janda solehah. Ada janda nggak bu? Oh nggak ada. Ring amat ya. Habis. Om ngomong dulu ya, dedek diam dulu ya, karena om dulu ya. Ini tahu siaga tuh ngomong bocah gue nih mah, ya diamnya. Nah. Mana tadi tuh gue lupa. Kalau di Indonesia, Melayu, Malaysia, sebagian Thailand, Singapura termasuk, memperingati Maulid Nabi Muhammad seperti ini. Bu, pengganyong aja dia. Oh baru datang, ya makan ya. Apa ya? Hijau merah amat sih kok. Ya makan. Iya makan ya. Anak soleh. Tenang, mak-maknya gacor pak. Ingat jalan suren saya. Indonesia memperingati Nabi Muhammad punya lahir seperti ini. Oh, bukan tanpa dalil. Kalau bapak pernah tahu siapa Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, abad 9 Hijriah, beliau ahli hadis, 100.000 hadis beliau hafal. Ahli fikih, ada kitabnya Usul Fikih Al-Ashbah wan Nazair karangan beliau. Ahli tafsir Jalalain, mana hadisnya? Lubabut Ta'wil. Kebetulan saya program doktor 4 tahun saya kenyam, itu semua di bidang tafsir, dan salah satu yang saya teliti adalah karya beliau. Di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau ditanya, Tuan Guru, yang ditanya siapa nih? Iya siapa Tuan Gurunya? Siapa? Namina saha? Kang Suyuti. Ulah Kang Suyuti, Imam Suyuti, bukan Kang Sayuti nya, ulah Imam Suyuti ditanya, sudah Tuan Guru, perayaan Maulid Nabi Muhammad itu bagaimana hukumnya dan seperti apa? Bu, sekarang tahun berapa Hijriah? 1446. Abadnya abad berapa Hijriah berarti? 15 Hijriah. Beliau itu hidup di abad 9 Hijriah.
berarti 15 kurang 9 berapa abad yang lalu? Nah, oga buat ngitung sih dah. 6 abad yang lalu, 500 tahun yang lalu itu ulama besar ditanya apa hukum maulid Nabi Muhammad seperti ini. Apa beliau mengatakan? Yang pertama, formulasi daripada maulid Nabi, ingat-ingat ya Pak. Itu jeruk buat siapa? Jangan, biarin aja sih tadi ya. Nanti aja Bu, biar kita ngaji dulu ya. Nanti baru saya makan. Lagi ibu harusnya emang saya mau makan di sini kan kagak bisa ya. Udah antar aja bungkus. Udah di situ baik ya. Assalamualaikum. Ngaji dulu nih ya, biar kita paham. Maksudnya begini, jangan kita memperingati maulid Nabi Muhammad dalilnya nggak paham. Sekalipun saudara-saudara kita ada yang kagak mau maulid nggak masalah, yang penting akur. Yang di sono masjid kalau subuh pakai kunut, yang di sini kagak buat nopo-nopo, sing penting akur. Yang di situ bikin haul, yang di sini bikin maulid, di situ bikin tahlil, yang sini nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting akur. Lakum dinukum waliyadin waladolin. Ibu ngaji sama siapa? Lakum dinukum waliyadin waladolin. Ya amin. Lakum dinukum eta waladolin. Yang begini nih. Saudara, ayo kita ngaji sebentar, fokus ya. Kata Imam Suyuti, peringatan maulid Nabi Muhammad itu yang pertama ijtima'un nas, yang kedua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang ketiga wa riwayatil akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, yang keempat thumma yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Catat Pak, catat Bu, ini sebelum masuk ke tema intinya. Maulid ini 4 intinya. Yang pertama ijtima'un nas, kita berkumpul, masyarakat berkumpul, bapak ibu kumpul di sini, terkandung nilai silaturahim. Yang nggak ketemu karena nimbrung di sini ketemu, silaturahim. Kata Nabi, siapa mau panjang umur, berkah rizkinya, sambunglah silaturahim. Maka kita kumpul di sini silaturahim. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan dibacakan dalam acara itu ayat-ayat Al-Quran, biar kata seayat 2 ayat. Tadi ada kori? Ada kori? Baca Quran, yang baca dapat pahala, yang mendengarkan turun rahmat. Baca Quran bagus nggak? Kalau baca status tetangga kurang bagus. gak apa-apa, baca status tangga, yang penting hatinya jangan berat. Kadang baca status hatinya dengki banget. Bangun tidur subuh bukan doa, ngambil HP tetangga nulis status di postingan WA, terima kasih Tuhan atas karuniamu hari ini. Yang baca dengki, paling ngepet, belagu banget. Baru bangun udah nyelengin dosa itu. Assalamualaikum. Baca Quran bagus nggak? Tadi kori apa koriah di sini? Yang ketiga, wa riwayatil akhbar al-waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a min fi maulidihi minal ayat, dan dibacakan riwayat-riwayat perjuangan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, tutur katanya Nabi Muhammad, paras indahnya Nabi Muhammad, dan tanda-tanda kebesaran ketika lahirnya Nabi Muhammad. Yang ini, yang itu tersimpul kalau sekarang di dalam pembacaan riwayat Barzanji, Simtud Doror,
Adhiyaul Lami, Syaraful Anam, dan sebagainya. Kalau tadi dibaca riwayat Nabi tadi termasuk dihadirkanlah ustaz, ustazah, ulama, habaib sebagai narasumber menceritakan bagaimana inti daripada ajaran Nabi Muhammad. Ngaji namanya. Bagus enggak? Bagus enggak? Terakhir bang, thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Yang keempat, setelah itu dihamparkannya makanan, makan bareng. Kalau bahasa Turkinya gegaras bareng. Kalau bahasa Belanda ngebadog bareng. Assalamualaikum. Kalau bahasa meruyung dinner. Assalamualaikum. Habis makan bareng pulang. Kalau bahasa Jerman merad. Assalamualaikum. Kalau di Jakarta biasa pakai kebuli, dan kalau di sini mungkin nggak kebuli tapi bawa parsel, bawa bekal, bawa berkah, tapi jangan lupa sisain ustaznya. Assalamualaikum. Bu, 4 perayaan Maulid. Sekarang dari awal kumpul bareng, kemudian baca ayat Quran, kemudian pembacaan risalah Nabi Muhammad yang tausiah, terakhir makan bareng, itu sunnah Nabi Muhammad. Apakah 4 momentum ini satu pun ada yang melanggar syariat Islam? Enggak ada. Jawab dong. Enggak ada. Saya santet nih Pak. Apakah satu pun dari acara ini yang menabrak syariat Islam? Ya. Maka kita simpulkan acara semacam ini di zaman Nabi mboten enten, di zaman Rasul, zaman sahabat kagak ada acara semacam ini. Kita fair, ini acara adalah bid'ah, tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad seperti ini. Tapi ingat, karena setiap momentum acara ini tidak ada yang nabrak syariat dan unsurnya baik semuanya, maka kategorinya ini bid'ahnya baik, boleh. Jelas? Oh ulah gitu Pak Ustaz. Kunaon? Lu ngapa sih Jupri? Awalnya Ustaz, saya kagak bisa terima. Bagaimana Bun? Bid'ah ya bid'ah, kagak ada bid'ah baik bid'ah buruk, kagak ada bid'ah baik itu bid'ah yang kagak baik, tidak ada yang hasan yang saya, semua sesat. Begini, lakum dinukum, lah kapan enak? Iya, asal kita masing-masing bareng-bareng. Yang namanya perbedaan pendapat manusia itu fitrah. Gak usah ngomong khilafiyah dah. Nih nyoblos presiden aja kadang laki sama bini beda. Betul? Caleg laki bini beda, dibalik dia polisi. Nyoblos capres, presiden kita coblos beda, istri beda, laki. Wajar enggak? Kayak di kamar dia polisi. Ini hal yang wajar. Apalagi timbang cara pandang agama tentang dilarang merokok. Cinta itu buta. Jelas? Bu, ibu tahu nggak? Ibu ini pemenang. Ibu paham nggak? Ibu ini pemenang. Sekarang suami ibu dulu pernah ditawarin sama saingan ibu, padahal bapaknya nawarin sama perempuan sebelah, bapak kagak mau. Sebelah doang kan setan namanya. Ibu yang dipilih. Jelas? Bu, padahal mertua ibu mertua berarti ibunya suami, nawarin perempuan bango, dia kagak mau. Perempuan jalan bango maksudnya, ibu juga yang dipilih. Bu, padahal suami ibu dulu ditawarin sama perempuan pesing,
Makan Pak. Jalan pesing sono. Ada. Padahal kata orang, lu ngapain nyari bini bener begitu? Itu bibir kayak bibir onta. Mana burik buseng deh. Tapi dasarnya love is blind. Sekalipun model kayak begini udah cinta, maka buta semuanya. Jelas? Begitupun Rasul. Kalau kita berpendapat maulid ini adalah bid'ah hasanah, memang tidak ada zaman Nabi Muhammad. Kalau bertekok wasi tekok doyok. Ini tidak dicontohkan Rasulullah. Caranya tidak ada zaman Rasulullah. Praktek seperti ini bisa dikatakan musyrik, maka ini yang kita tinggalkan. Lah Ustaz, berarti kalau anak saya belum dapat jodoh secara islami, bagaimana caranya? Tanya sama ajengan. Back to Quran, kembali kepada Quran. Salah satunya hikmahnya, Rabbi la tazarni fardau wa anta khairul warisin. Nggak saya kasih untuk bapak semuanya, ntar ngamalin lagi. Bahaya. Boleh dan boleh. Las. Ada yang orang Jawa? Nah. Jawa semua? Jawa Barat. Setuju. Jawa Barat. Ada yang orang Sunda? Ada yang orang Sumatera? Lihat, orang Jawa terkenal warisan budaya bangsa keris, betul? Sunda bujang, Sumatera rencong umpamanya, Kalimantan mandau, Betawi golok. Warisan budaya bangsa. Boleh nggak saya nyimpen keris? Boleh nggak saya koleksi golok? Boleh nggak saya koleksi senapan angin? Lagi aturan. Namanya usaha ya. Komandan banyak nih, mana bagus lagi. Bu, ibu di rumah punya keris dari keraton, nggak masalah komandan. Yang penting itu cuma sekedar warisan. Tapi ketika hati kita ta'alluq, oh ini keris, kalau kagak dimandiin malam satu suro, maka kekuatan supra naturalnya akan hilang. Ini keris kalau kagak dimandiin akan petaka, ketergantungan, merasa di situ ada kekuatan melalui kekuatan Allah, ada khodamnya. Disitulah letak musyrik sudah. Ini foto apa video neng? Coba foto saya, foto. Cie. Minta nomor WA ya. Oh ada maknya. Ini malam ini usaha. Pak. Lanjut. Golok buat motong kambing, betul? Buat motong sapi, betul? Tapi ada orang Betawi punya golok tua. Ini khodamnya jin pun rengas, ini khodam jin pun sengon. Lu kalau kemana-mana bawa nih golok semua tunduk. Kalau kagak lu bawa lu akan terancam gini. Musyrik itu sudah paham kebendaan, pakai cincin combong. Ini buat melek janda umpama. Oh syirik ini mah. Ini perkara-perkara ini yang salah satunya adalah bid'ah sayyi'ah. Maka secara singkat kita bisa paham maulid ini bid'ah, tapi bid'ahnya baik. Sepakat Pak? Sekarang kita bahas itu Qurannya. Sekarang mana hadis Rasulullah? Bukhari, Muslim sudah. Rasul ditanya, Rasul diperhatiin sama sahabat. Dek, Om ngomong dulu ya. Nah, cuci kaki, minum obat cacing, bobo. Assalamualaikum. Dek, Narno.
Tutri, dulu ya, dulu ya, anak soleh. Habis urusan ini, Bu, gimana tuh? Gue lupa deh tuh. Nabi setiap hari Senin, hampir setiap hari Senin beliau puasa. Kamis puasa. Sahabat nanya, Rasul, kok saya perhatiin sahabat hari Senin puasa? Kan bukan Ramadan. Betul? Nabi yang jawab dalam kitab Sahih Bukhari, haza yaumun fihi ulidtu. Hari Senin ini hari saya dilahirkan. Saya bersyukur kepada Allah, maka saban hari Senin saya puasa. Nabi memperingati hari lahirnya dengan puasa. Berarti Nabi nggak pernah ulang tahun, tapi ulang minggu. Jelas? Caranya puasa. Lah kalau kita bisa dengan puasa Senin Kamis, tapi 12 Rabiul Awal saban tahun kita peringati seperti ini, dampaknya banyak positifnya. Alhamdulillah. Tuh dalilnya udah. Yang ketiga dari Imam Syafi'i udah juga. Sekarang kita bahas dari ulama. Kata Syekh Abdul Wahab, Syekh Ismail Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di dalam buah karya beliau namanya Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Satu desa, satu kota, satu tempat, satu komunitas di mana di situ dirayakan Maulid Nabi Muhammad seperti ini, insya Allah ada 3 keutamaan. Yang pertama, Allah turunkan di kampung itu keamanan dari segala petaka musibah sial apes. Amin. Ini kampung ada satu takdir di zaman asalinya, kerendam, kebanjiran, kehilangan, hancur semua, kebakaran. Tapi ada acara semacam ini selama setahun sampai tahun 2025, 12 Rabiul Awal, Allah akan kasih aman kampung kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Allah akan berikan barokah rezeki kepada penduduk yang menjalankan, yang membuat itu Maulid Nabi Muhammad. Ibu ada yang usaha dagang, ibu suaminya ada yang usaha, ada yang wira swasta, semua usaha bunda dan ayahanda Allah berikan mudah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, ini kampung Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Amin. Orang kalau udah disayang semua dikasih sama Allah. Bu, orang kalau udah cinta dikasih semuanya. Jiwa raga untukmu sayang, I love you forever. Bu, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, padahal berenang gak bisa. Untuk ayang beb semua dikasih. Betul, betul. Orang tuh Pak, kalau udah seneng yang jelek aja ketutup. Ingat gak Bu, zaman dulu lope iu sama ayang beb. Nanti lope iu enggak? Bedemenan. Iya Betawi. Nah, ada Betawi ada? Yang mana coba lihat? Yang Betawi yang mana? Biasanya yang bibir lemes nih. Cing papat. Bu, zaman ibu berdemenan sama ayang beb yang sekarang jadi suami ibu, dimanapun, apapun, asal kita lakukan berdua, indah terasa. Betul? Naik motor butut berdua nggak masalah, ke puncak nginep kagak, turun lagi aja, asal berdua indah. Padahal modal cuma gocap, 5:30 udah jalan berdua, setengah gocap, jalan berdua indah. 11:30 turun, ibu nepok pundak ayang beb, ya dedek lapar, modal gocap. Ini suami, calon suami mikir otak, modal gocap bensin tiris, 30.000 buat bensin,
makan siang 20.000, mana ada makan 20.000 kenyang berdua. Karena kebangatan cinta sama ibu, ditanya, dedek mau emam apa? Aco. Mama apa bu? Bakso. 20.000 biar ayang beb kenyang, semuanya dikasih. Nih semangkok 20.000. Kamu aja sayang makan. Emang Aa nggak makan? Udah kenyang lihat muka lu. Makan bu. Perempuan makan bakso kalau kagak pedes bukan makan bakso namanya. Betul? Makan bakso sambelnya 9 sendok. Lupa, ibu lupa dari setengah 6 kebangatan giroh mau ketemu bapak. Kebangatan giroh belum nyarap. Sekalinya makan setengah 12 makan bakso, pedesnya sambal iblis. Saking grojogan kentut di depan calon suami, kentut brot. Karena suami udah kebangatan sayang dan cinta, ketutup aib. Apa kata calon suami? Gak apa-apa sayang, kentut kamu bau duren, mampus banget. Kentut nyerempet tunggir bau duren nih kata. Apa sebabnya? Cin? Jelas? Jelas bu? Saya aja kagak jelas. Ah sekarang kita ngaji. Apa Pak Maryam? Kalau sekarang? Oh, kalau sekarang bukan Pak Ustadz. Kalau dulu kan dipuji, dipuja, ditutup. Kalau sekarang begini Pak Ustadz, coba dah ibu kali-kali nonton bareng sama suami, kentut brot, ini biadab. Ya, di sini kagak ada. Saudara yang saya muliakan, ini nih yang ingin kita bahas. Ini jam berapa sih? 8. Saya cuma mau ngasih tahu ini jam baru. Beli di pasar malam. Bu, ini yang saya ungkap, komandan. Secara makro ini tempat bikin muludan, maka desa kita berkah nggak? Aman nggak? Allah rahmati nggak? Secara makro. Secara mikro kita pulang ke rumah, maka rumah tangga kita ikut berkah nggak? Insya Allah sakinah mawaddah, cingkemah ripah loh jinawi totok tentrem mangun katora harco sedoyo ape. Paham nggak bu? Saya aja nggak paham. Pokoknya artinya my house is my paradise. Tahu artinya? Rupuk gendar. Aneh, 1000 aneh. Kalau di mana-mana ada muludan, di Cikeas ada maulid, di Gandaria ada maulid, di Bogor ada maulid, di Kalimantan semua ada maulid, dan kan tentunya kan kudu berkah, betul? Aneh saudara, ironisnya setiap tahun bikin maulid Nabi Muhammad, pesantren makin banyak, istighosah menjamur, majlis taklim merekah semua, tapi kayaknya laju pertumbuhan maksiat dan kriminalitas semakin tahun semakin membumbung tinggi saudara. Something wrong, pasti ada yang salah. Mungkin ibu bapak yang tahu Jagakarsa, tahu Jagakarsa? Tahu bu? Di mana coba? Buset, Tegal Muni, itu Cirebon. Cing Maryam ngomong aja. Jagakarsa Pak, Jakarta Selatan. Masih ingat fakta kemarin? Ada seorang ayah tega-teganya membunuh 4 orang anak kandungnya yang masih kecil. Masih ingat? Ada yang dicekek, ada yang ditenet pakai bantal, semuanya mati. Sampai sekarang kagak hidup lagi. Emang gua salah kamu gitu? Ini lo sumi sampai sini, lemes satu nih. Betul pak? Cek lihat KTP-nya Islam, istrinya Islam, buka jendela kanan masjid, kiri musola, ulamanya banyak, habaib tumplek di situ, maulid saban malam Jumat.
Kenapa ada perbuatan biadab seperti itu? Karena satu kesalahan kita, maulid seperti ini cuma formalitas. Pulang ke rumah, isi dari ajaran Nabi yang kita dapat dari amalin. Ajaran maulid Nabi Muhammad di sini ini cuma formalitas. Nabi kita ingat cuma di sini. Harusnya pulang dari sini ajak dong Rasulullah ke rumah. Ajak baginda Rasul ke rumah kita. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Yang kita kaji di sini amalin. Jelas Bu? Yang parah lagi di Jawa Tengah ada seorang anak yang tega-teganya menuntut ibu kandungnya masuk penjara. Kan kemarin ada. Lantaran apa? Katanya ibunya nggak adil bagi warisan. Ini anak kebangetan PA bin goblok nih. Warisan udah kagak nyari, kagak usaha, dibang terima komen. Ibunya mau dituntut masuk penjara. Nih kalau ibunya tahu nih, kalau gede begini dulu gua pites lo kecil. Jelas. Allahu Akbar. Pak menang bahaya. Maafin saya Pak. Kalau saya tadi ibu terus saya praktekin, saya openin ibu terus. Bapak-bapak di mana-mana anteng. Ibu-ibu kayak kagak saya ajak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Berapa urusannya? Makanya bapak diam kalau saya tanya nyaut. Jelas. Itu pengetahuan takut sama bini sih. Pucat-pucat banget ini mah. Tapi ada bagusnya. Ada bagusnya kalau laki kepengetahuan takut sama bini, insya Allah itu laki cepat masuk surga. Karena malaikat kesian lu sering besek lah bini lu. Ayo masuk. Assalamualaikum. Nggak jauh dari sini Pak, ada seorang istri yang rajin kajian, yang rajin ngaji istrinya, yang rajin ibadah istrinya, yang rajin ziarah wali songo istrinya, suaminya rajin mancing di empang. Empang tanya, ada yang tukang mancing nggak di sini? Oh, nggak usah dijawab. Ya, dia punya ilmu dari Banten untuk mendeteksi siapa tukang mancing di sini. Tolong jangan nunduk ya. 51 banyak juga Bu. Pak Ustadz tahu bibirnya kayak mujair semua tuh. Saudara, nggak masalah mancing. Saya juga mancing di Cinangka, yang saya pancing lele bukan konde. Yang kedua, lempengan ada waktu untuk keluarga ada, sholat jangan ditinggal, urusan kerja profesional. Ini mancing sampai seminggu kagak pulang, neger mujair super, pengen menang Galatama, dia ngepet di Gunung Kawi. Saudara, sholat kagak, dengar azan kepanasan, dekat Pak Ustadz alergi gatel-gatel kayak kunyuk, pulang itu muka hitam kayak lele batu, bininya sewet. Yang rajin ngaji bininya, suaminya rajin mancing. Yang parah lagi, kalau mancing uangnya ada tapi uang belanja bini suka dikurangin. Bininya ngambek, lakinya pulang mancing tidur di sofa, istrinya ngambil linggis pala suaminya dikemplang mati, sampai sekarang kagak bangun lagi. Makanya Pak, yang tukang mancing suka ngurang uang belanja gini tidur pakai helm Pak. Ini kadang piranha juga Pak. Lanjut nggak? Masih kuat? Masih. Saudara, malam minggu kemarin saya lagi di Umul ketemu mantan saya, kalau dia Cynthia Bella, dia ngomong gini, Cung Indun rese banget Bu, sama urusan aja susun. Gua jadi lupa dah tuh sampai mana Pak. Ya, malam minggu kemarin saya ketemu mantan saya Nabila Syakib, dia manggil saya Bu. Kalau Ustadz boleh banyak, RT mah itu aja udah. Mana sih? Bosan ya.
Mau PRT, kalau jangan dikuranginnya. Tuh, No? tuh. Gimana tadi Pak? Bentek. Malam minggu yang lalu saya ketemu mantan saya Olah Ramlan, dia manggil saya. Pese. Wis berarti belum move on dia. Ya Aku mau nanya dong, emang kenapa? Tahun kemarin sesama artis temenku yang apa? Padahal baru nikah sama pejabat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, hartanya segagat, sampai alergi main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat, gak pernah mau makan ketupat, sukanya donat, padahal istrinya udah 4, tapi hidupnya selalu melarat. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Au amat. Cing Maryam, terkencing di situ, tawa mulu. Saya bilang begini, udah. Saya bilang begini Pak, coba dah kamu main ke rumah dia, tengoklah di rumahnya, ada sholat enggak, ada baca Quran enggak, ada zikir enggak, ada salawat enggak? Bener kata dia, bener Pak Ustadz. Seringkali saya main ke rumah dia, pengen numpang sholat, saya minjem mukena dia kagak punya. Rumahnya gedong, mobilnya banyak, mukena kagak punya, berarti sholat enggak? Sholat enggak? Muslim bukan, umat Nabi Muhammad bukan. Ini Nabi bilang, nawiru buyutakum bis sholah wa tilawatil Quran. Sinari rumah kalian, sinari rumah kalian, terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Rumah itu sekalipun besar, kalau nggak ada sholatnya kuburan. Rumah sekalipun gedung, kalau tidak ada baca Qurannya itu kuburan kata Nabi. Lihat kuburan, angker, serem, danger, gelap, tuyul banyak, kuntil anak, kuntil bapak, kuntil mamang kumpul di situ. Serem nggak Bu? Itulah rumah tangga yang tidak ada sholatnya, angker. Masalah betubi-tubi datang, masalah kecil jadi besar, masalah sederhana jadi berlarut. Bener Pak Ustadz. Emang kenapa? Bayangin Pak Ustadz, setiap saya main ke rumah dia ribut terus sama lakinya, di depan anaknya lagi Pak Ustadz. Emang kenapa? Begini Pak Ustadz, itu suaminya kan uangnya banyak, bisnisnya banyak, tapi kalau liburan gak pernah ngajak bini healing, gak pernah ngajak bini jalan-jalan. Bininya itu yang teman saya sewot, suaminya ditunjuk jidatnya sampai dikatain dasar suami monyet. Ya Allah, suaminya dikata monyet saudara. Suaminya orang Betawi, orang Betawi lah kapan gede ambek, dikata monyet kagak terima, lu kunyuk, lu kunyuk. Dibales, bapak, pak, nanya boleh. Kalau bapak ribut sama istri wajar enggak? Bapak kalau ribut sama istri wajar enggak? Pesan saya yang pertama Pak, jangan sampai keluar bahasa kebun binatang Ragunan. Dari semut sampai megalodon disebutin. Bu, numpang tanya, kalau ibu ribut sama laki wajar nggak? Pesan saya yang kedua, tolong jangan sampai ributnya di depan anak, ya. Oh, depan kuburan sono. Ini udah di depan anak, bahasa kebun binatang Ragunan, megalodon disebutin, sampai T-Rex, brontosaurus disebutin. Ibu sadar nggak? Mental anak jatuh, psikis anak terganggu, hati anak sedih. Ya Allah, ternyata bapak saya monyet, emas saya kunyuk, berarti saya lutung.
komandan hancur. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Ya Rabbi. Masalawat. Nih lihat pesan moral agama, makana fil abakana fil abna, yang dilakukan orang tua pasti nular ke anak. Anak mau soleh belum tentu didik yang benar. Anak mau solehah belum tentu perutnya jangan makan hasil korupsi. Pengen cepet kaya ngurangin timbangan, pengen cepet kaya ngurangin takaran, pengen cepet kaya manipulasi data, rekayasa fakta, menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bak serigala berbulu domba, dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Mikir cuit-cuit, mikir. Assalamualaikum. Kullulah min nabata min haram fannar ulabih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu daging adalah neraka di dunia. Itu uang hasil haram dikasih anak, dikasih bini, anak nanti jadi setan, jadi bara api neraka, ngelawan orang tuanya, residivis yang perempuan dagang lender. Jablay. Assalamualaikum. Nauzubillah min. Ibu mau punya anak soleh? Yang kompak dong. Ibu mau punya anak soleh? Nikah sama Bang Soleh. Pak Suryani. Soleh babanya Pak. Walak Pak. Cing Niro, bukan babanya empau, bukan. Lanjut. Ya Allah, ya Rob. Nih, bawa pulang ke rumah. Sholat jangan ditinggal. Baca Quran sekalipun seayat dua ayat, berkah hidup. Ini yang akan menurunkan rahmat Allah. Untuk nutup perjumpaan kita ini, emang ibu yang bayar ya? Cepet amat. Ini laki siapa sih ini? Nih yang pakai. Gue kagak tahan begini mah. Gue yakin suaminya kurus. Batin banget. Bodoh amat. Sewot gue. Canda. Pak. Lanjut. Nih yang kedua. Rasulullah bilang, apa dia kata? Oh iya, saya pikir ngeledek saya. Kebetulan saya punya pelet nih. Pelet tuh ntar ngikutin saya nih. Tuh, lanjut. Suatu malam Siti Aisyah menunggu Rasulullah pulang. Dakwah Rasulullah tumben-tumbenan Bang Angga. Kok ayang beb nggak pulang-pulang lama betul. Nih yang namanya istri Nabi ngerti akhlak kepada suami. Ketika suami pulang jangan sampai ditinggal tidur, apalagi kelayaban. Tahu kelayaban? Ngayab. Maka Nabi pulang, Siti Aisyah maksudnya biar Siti Aisyah siap, tapi ngantuk. Aduh bagaimana ya urusannya? Siti Aisyah cek lau, cek belum turun hati galau. Bang, gini bang, jangan berubah ya, jangan berubah. Yang berubah siapa yang berubah? Itu nyender aja di tembok ya. Orang kalau ngaji nyender tembok palingnya setengah, bagi dua tembok. Sampai mana tadi Pak? Nabi mau pulang biar Siti Aisyah kagak tidur. Dia disiasatin bagaimana kagak ngantuk. Nabi Siti Aisyah ngambil jarum sama benang, baru pengen ditusuk sambil jahit pakai Nabi. Itu pelita lampu templok mati karena anginnya gede banget, luar biasa. Lampunya mati. Itu seisi rumah baginda Nabi Muhammad gelap. Itu jarum
toh khawatir keinjak Nabi dicari sama si Aisyah. Neng kene mboten enten, neng kene podo. Waduh, bagaimana nih? Kagak lama ada suara indah. Nabi pulang. Assalamualaikum Humairah. Seneng, asik ayang beb pulang. Kalau bahasa kita begitu. Tuh Bu, nih belum masuk ke inti nih, belum nih. Nabi bilang Assalamualaikum ya Humairah. Emang istri Nabi namanya siapa? Siti Aisyah. Kok dipanggil Humairah? Apa Humairah artinya ustazah? Kemerah-merahan. Emang Allah ciptakan Siti Aisyah putih raut muka parasnya dan kemerah-merahan natural alami. Makanya ibu-ibu zaman sekarang biar mirip Siti Aisyah suka pakai blow on. Oh belas. Kamu Humairah juga itu? Gua lagi usaha. Bu, bu, jangan kayak tetangga saya ya. Udah kulitnya hitam, pakai blason kebanyakan kayak dendeng cabein. Tuh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ngerti, paling tahu. Perempuan tuh suka dipuja ya Bu. Perempuan suka dipuji ya Bu. Kalau dipuja dipuji ya Allah, itu perempuan makin nurut, makin sayang. Betul. Dipanggil Humairah, kalau bahasa kita sekarang begini, ya Humairah, istriku sayang, yang cantik jelita, yang kemerah-merahan, very cute. Begitu, kira ini mah bid'ah, ini mah kagak begini. Di Pamulang, saya lagi ngomong begini, ada yang nyeletuk abang-abang. Ustaz, ada apa bang? Kalau Siti Aisyah emang paras, mukanya putih kemerah-merahan, cocok dipanggil Humairah. Urusan abang apa? Bini gua hitam, cocok dipanggil Humairah. Panggil aja ya Hajar Aswad. Ada urusan. Sebelah kiri kagak mau kalah centin. Pak Ustadz nanya dong, aya naon ce? Abdi juga pengen romantis kayak Nabi sama Siti Aisyah. Ya lakonin dong. Kagak bisa Pak Ustadz. Emang kenapa? Suami aing beleguk. Beleguk kunaon? Ngina saya mulu Pak Ustadz. Yang ada dihina mulu saya. Dulu saya kurus dipanggil bebegik sawah. Sekarang saya gede dipanggil mesin giling. Tuh, kadang suami juga belegut ya Bu ya. Dia cuma ngina doang ya Bu ya. Ya Bu ya. Emang dia ngerti lah kapan skincare mahal. Betul. Pak. Bapak kalau mau kondangan pakai batik. Kalau mau tidur pakai bantal. Istri Bapak mau kelihatan cantik, tambahin modal. Inilah istri terzolimi semua Pak. Ya Allah, ya Rob, tuh dari panggilan aja udah romantis. Makanya pulang dari sini terapkan sunnah Nabi. Manggil laki jangan mamat, udin aja jangan. Papi, Pak, ntar nih suami ibu pulang kerja, panggil papi, bisa papi, muntahnya somai, papi mau kopi, apa susu? Pasti suami ibu keselak dah. Bini gue kelolodan apa muludan ya? Saudara yang saya muliakan, romantis, termasuk Rasulullah kemana-mana. Kalau bisa ngajak istri selalu digenggam. Romantis bukan Pak? Romantis bukan Pak? Ya Allah, ya Rabb. Bu, saya kalau ngomong di sini belum mengamalin, namanya saya Dajjal. Alhamdulillah, kemana-mana saya pergi, contoh ke mall kemarin,
PIM 1, PIM 2 langsung mall Taman Anggrek. Begitu turun dari mobil selalu tangan istri saya genggam biar nggak belanja mulu Pak. Bu, Nabi masuk ke rumah nih, masuk bahasan nih. Nabi masuk ke rumah, rumahnya gelap kan Bang Angga? Bang Angga? Bisa dia udut aja. Gua aja belum udut, dia udah udut aja. Kan tadi rumah Nabi gelap tuh. Iya. Nabi masuk dong. Begitu Nabi masuk, dari muka Nabi Muhammad memancarkan cahaya. Mukjizat Nabi Muhammad. Begitu masuk, Siti Aisyah kaget. Sampai jarum yang tadi jatuh nggak ketemu. Saking terangnya ketemu. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita Aisyah, ya Rasul, wajahmu begitu indah. Alhamdulillah. Ketahuilah istriku sayang, la yara wajhi salasah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan bisa memandang wajahku nanti di akhirat. Ada berapa Bu? Ada berapa Bu? 3 model manusia nanti di akhirat yang kagak bisa mandang wajah Nabi. Boro-boro dapat syafaat, mandang wajah Nabi nggak bisa. Yang pertama kata Rasul, al-aq liwalidai, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak bisnisnya hebat, kaya raya, pengusaha, title bererot, penguasa alam jagat raya, tapi ibunya sering sakit hati karena perbuatan anaknya. Ayahnya sering mengkelak karena perbuatan anaknya. Jangan masuk surga. Nyium aroma surga dilarang sama Allah. Nauzubillah min. Adik, oi, Ustadz pesen, bilang sama mama, sama ayah, dedek pengen masuk pesantren. Alhamdulillah. Ibu bapak jangan takut nggak punya uang, langsung diganti sama Allah. Karena orang yang nyantren itu adalah makhluk pilihan Allah. Dia nuntut ilmu, rezeki bapak emaknya diberikan berkah. Tapi ingat, jangan salah niat. Nyantrenin anak jangan biar jadi kiai, salah itu mah. Nyantrenin anak biar jadi hufaz, hafizul Quran, jangan. Nyantrenin anak biar jadi anak soleh, orang baik. Nanti jadi pengusaha yang soleh, betul? Nanti jadi pebisnis yang, pedagang yang, tukang nyolong yang, Soleh nyolong ya. jelas Bu? Soleh nyolong. Surga di bawah telapak kaki. Tapi ingat, bagi makhluk halus, ibu mau dialusin mau dikasarin, berarti makhluk halus dong. Bagi perempuan yang udah punya suami, maka kunci surga adalah suami. Saya sering bilang kalau syuting, manusia yang paling mudah untuk masuk surga bukan kiai. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustadz, apalagi RT, jauh. Jelas. Jauh. Ibu mau tahu siapa manusia yang paling gampang masuk surga? Ibu, istri sing manut karo bojone. Yang penting sholat biasa, yang penting sedekah, zakat tunaikan, puasa Ramadan kerjakan, taat sama suami. Apa artinya banyak ibadah, banyak kajian, tapi suka menghina suami, mencaci suami, tidak menghargai suami, kufur nikmat sama suami, dikasih dikit kurang, dikasih banyak masih aja kurang, sebentar nuntut cerai. Jangankan masuk surga, nyium bau surga diharamkan sama Allah. Apa sebabnya? Amal laki songong.
Kata bapak, terusin Pak Ustadz biar mampus, terusin. Satu sama Pak, satu sama. Assalamualaikum. Bu, saya bukan ngomong nih. Kalau sampai saya bohong di sini, sambil geledek bareng-bareng semua. Gua juga ogah tibang air putih geledek. Tuh, Rasul yang bilang, ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri siapa saja, istri mana saja, ketika seorang istri meninggal dunia, suaminya ikhlas, suaminya ridha, karena tutur katanya santun, dilihat meneduhkan. Ketika suami kerja dijaga kehormatan, semua perkakas rumah tangga beres, didikan anaknya hebat dan sukses. Meninggal sosok seorang istri yang solehah, berlinang air mata suami. Maka suami mengatakan di depan jenazah istrinya, istriku sayang, kau pergi meninggalkan aku. Ketahuilah, kau bukan sekedar istriku sayang, kau adalah bidadari surgaku. Tunggu abang di pintu surga. I love you forever. Yang begini mah, ya Allah, bidadari surga. Begitu mati, yang awal malaikat nggak pakai gojek lagi sudah. Tapi jangan jadi istri yang kedua, ngomong nyakitin, nggak pernah ngargain, bentar-bentar minta cerai. Bang, ceraiin gua bang, gua nggak pernah hidup senang sama lu. Lah anak lu 6 kan ngangkang mulu itu. Dikata kagak senang, PA yuk ini. Tuh, oi. Jenazah istri di depan komandan. Yang mandiin kan Amil namanya. Panggil Amil. Mana suaminya? Lo mau cium kan nih bini lo sebelum gua buntel makain kafan? Mau kok. Belum dicium, kupingnya dibisikin, biar mampus lo. Apa gua kata modal. Kenapa bisa begitu saudara? Dia ingat sakit hatinya, dicaci, dimaki, tak dihargain. Ya Allah, makanya jaga ridho suami, ya bu, jaga ikhlas suami, ya bu. Sekarang jawab yang kompak. Ibu mau masuk surga enggak? Kompak dong. Kalau ngomongin saya aja lemes banget. Ibu mau masuk surga enggak? Pulang dari sini coba tanya suami, kalau saya mati, abang redo nggak? Pasti redo, pasti redo. Dua satu pak. Oi, nih satu nih ya, yang durhaka sama suami. Ustaz, wah ada yang rengkal. Bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri? Nggak ada hadisnya. Bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Nggak ada hadisnya. Bener bu, yang ada suami yang zolim sama istrinya, lebih parah tuh. Suwargo nulut merokok katut. Suami cakep, suami soleh, imam rumah tangga tanggung jawab, istrinya dijaga, dibimbing, anaknya dihebatin, semua masuk surga. Tapi kalau istrinya di neraka, anaknya di neraka, gak pernah dididik agama, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, ketika mandi junub dipraktekin atau tidak, maka istri sudah disot di neraka, anak di neraka, suaminya enak-enakan sama ulama di surga karena banyak ngaji, ketarik lagi itu suami langsung masuk neraka karena istri tanggung jawab suami. Auzubillah min. Oleh sebab itu golongan yang pertama ini jauhi. Golongan yang kedua, siapa tidak manusia yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah, tariku sunnati, orang yang suka ninggal sunnahnya Nabi Muhammad. Pulang dari sini
jangan cuma sekedar yang wajib aja, qobliyah ba'diyahnya laksanakan. Ibu mau berkah rezekinya, mau berkah usahanya, duha jangan ditinggal. Bu, anaknya mau soleh, mau sukses, malam tahajud dong. Bapak ingat gak Pak, satu pepatah, suksesnya seorang suami pasti ada doa seorang istri yang hebat. Betul? Tepuk tangan dong. Suksesnya seorang suami pasti ada doa seorang istri yang hebat. Betul? Bagaimana kalau dua orang istri yang mendoakan? Kan di Quran nyata, saudara. Di Quran model-model keluarga jelas, ada sosok seorang suami yang soleh, bininya PA. Bener. Nabi Lut alaihissalam, istrinya Wailah kan di neraka lantaran PA. Betul? Ada istrinya solehah, suaminya belegug. Fir'aun, istrinya kan Siti Asia, solehah, suaminya PA. Ada juga suaminya PA, istrinya belegug. Abu Lahab sama Ummu Jamil. Jelas. Ada yang keempat, istri solehah, suami soleh, anaknya jadi nabi, soleh, solehah semua. Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Ibu kalau disuruh pilih mau nabi yang mana tuh? Nabi Ibrahim istrinya 2. Nah ini dia. Mulai. 3-2. Emang berani. Yang terakhir, siapa manusia yang tidak bisa mandang wajah Rasulullah? Man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu manusia ketika hidup di dunia sering mendengar namaku disebutkan, tapi lisannya males untuk sholawat. Sallu ala Muhammad. Ibu mau berkah rezeki, perbanyak sholawat Nabi. Sekarang saya tanya Ustazah, kalau kita sholat 5 waktu, Allah sholat enggak? Enggak. Kita sholat 5 waktu, Allah sholat enggak? Enggak. Kita pergi haji, Allah sholat enggak? Sekarang saya tanya lagi, kita ini umroh, Allah umroh enggak? Yang sunnah sholawat kepada Rasulullah sebelum kita diperintahkan sholawat, Allah duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku Allah, malaikat berselawat kepada Muhammad. Kalian orang-orang yang beriman berselawatlah kepada Muhammad. Allah berselawat. Kita yang manusia doif malas selawat. Kalau mau berkah rezeki banyakin selawat. Kalau mau berkah kita punya kan banyakin selawat. Selawat yang mana Pak Ustadz? Selawat apa saja yang dicontohkan sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Tapi yang di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina bid'ah. Nabi nggak pernah nyontohin begini bang. Nabi bilang, sahabat bilang, ya Rasul, kalau saya berselawat kepada anda bagaimana? Kata Nabi, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu Nabi, nggak mungkin membanggakan dirinya. Lah kita kudu pakai akhlak, kudu pakai etika, kudu pakai adab. Maka kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, turunkanlah rahmat sejahtera kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Jelas? Sayyidina
itu dicontohkan sama Nabi Muhammad. Tapi niat kita berakhlak. Ada yang berani presiden kemari kita panggil, wih Mulyono, nggak berani presiden, ya betul. Lurah namanya Fuad, ad Pak Lurah, begitu kan? Pak Ustadz namanya umpamanya Anwar. Wah, sini somong Pak Ustadz. Oh ada Anwar ada? Teman saya Anwar tukang mancing tuh di sini. Oh sama. Saudara, manggil presiden kudu hormat, manggil RT kudu hormat, manggil Ustadz kudu, manggil ustazah kudu, apalagi pemimpin alam semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah. Saudara, jam 10:03 terakhir saya cuma pengen mengungkapkan perasaan saya sedih, saudara. Nih nasib bocah-bocah halus bagaimana akhir zaman. 3 hari, iya bocah halus namanya bang ya. 3 hari yang lalu ada seorang ibu ke rumah saya Pak Ustadz. Perkara anaknya 3 tahun nyantren di sebuah pesantren. Emang kenapa bu? Sekarang anak saya udah nggak mau lagi cium tangan sama saya. Kok bisa? Katanya haram. Cium tangan sama ayah ibunya nggak boleh, kata dia haram. Nabi nggak pernah contohin. Ini sekarang udah terjadi. Sampai tempo hari Pak Ustadz, sebulan yang lalu suami saya meninggal. Saya janda Pak Ustadz. Saya janda Pak Ustadz. Jangan ngomong janda Bu, saya gemeter. Masih muda ya. Satu frekuensi ini. Bu, sebulan yang lalu suami saya meninggal Pak Ustadz. Orang pada takziah ke rumah saya, tega-teganya anak saya nulisin di atas jenazah bapaknya, tolong yang melawat jenazah ayah saya jangan bacain Yasin, tolong. Ya kan udah terjadi. Maunya kita begini, masing-masing kan enak ya. Perbedaan pendapat tuh sangat fitrah, sangat natural. Tapi jangan merasa paling benar sendiri. Jangan gampang nyalahin orang. Masing-masing punya dalil. Sekarang begini, kalau bapak, kalau ibu umroh pergi haji, itu ada Hajar Aswad. Sunnah nggak kita cium? Sunnah. Jawab yang kompak, sunnah nggak kita cium? Ibu mau umroh? Mau gratis umroh? Mau digratisin? Saya tunggu di Jeddah ya bu ya. Itu yang namanya Hajar Aswad, batu hitam. Sunnah nggak kita cium? Hajar Aswad kita cium sunnah. Mana lebih mulia Hajar Aswad dengan tangan ibu kandung kita? Mana mulia Hajar Aswad dengan dada ayah kita? Lebih mulia orang tua kita. Cium dong. Tidak dicontohkan sama Nabi. Ya karena Nabi ayahnya udah meninggal. Nabi lahir ayahnya sudah nggak ada. Ya Allah ya Rabb, inilah akhlak. Jelas bu. Perkara jangan baca Yasin, kirim Yasin untuk orang tua. Bang, masing-masing aja. Kita percaya mendoakan kepada almarhum sampai, termasuk kirim doa pun sampai. Abang ibu nggak percaya nggak apa-apa, yang penting akur lakum dinukum. Kan enak begitu badan. Iya, alhamdulillah. Yang subuh di dia pakai kunut, yang di situ nggak pakai kunut, boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh waktunya azan subuh di empang. Yang lagi kunut, Allahumma hadina fi man hadait, ngangkat tangan, cakep nggak? Samping kita selonjoran aja, nggak pakai ngangkat tangan. Ada qaul Imam Syafi'i, baca Al-Azkar Imam Syafi'i, boleh begini ngusap,
boleh gini aja, itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang lagi tahiyat asyhadu an la ilaha illallah sekali, yang samping kita asyhadu an la ilaha illallah, jangan ditangkap, itu bukan buntut ular berik. Ada juga kaulnya Imam Ahmad bin Hambal, jelas. Yang rapat pakai pundak itu contoh Rasul, yang rapat pakai kelingking, yang asal kayak gitu diinjek lagi, kita geser diinjek lagi, geser diinjek lagi, kasih aja, kasih injek tuh yang penting akur, udah beres urusan. Jangan merasa paling bener. Our time in the world is too short. Tahu artinya? Gado-gado. Terakhir nih, paling terakhir Bu, saya sedih banget Bang. Malam minggu yang lalu 3 acara di Jakarta. Saya jalan sendiri komandan. Saya punya temen yang biasa bawa mobil saya tuh, kakinya cantengan 7 rejep belum sembuh. Akhirnya saya bawa tuh mobil sendiri 3 acara 1 malam. Jam 1 malam di tengah jalan masih pakai sorban, masih pakai kopiah, saya digoda sama kuntil. Om sini om, saya lihat rambutnya panjang, belakangnya bolong, tapi tetap saya husnuzon. Saya dipanggil, saya minggir, saya buka kaca, wangi pakai kuburan baru. Dia kata begini, om blaem yuk. Langsung saya cari bahasa kamus Arab, apa blaem, mboten ngertos ya. Apa sih neng blaem? Om pasti bukan asli orang yang sini. Masa blaem gak paham? Emang apa ya? Artinya wik. Oh paham sih, jablay. Udah palang tanggung, saya tanya harganya berapa neng? Gua nanya doang. Tuzon aja. Terus bu, sedih saya Bu. Om, dari habis menggrip sampai gini hari belum ada penglaris. Udah 500 aja dibuat om, dah 500 gope. Kalau pembeli raja bukan? Boleh nggak saya nawar? Dia ngasih harga berapa? Saya tawar 10.000. Jauh amat sih nawar ceban om. Kalau nawar tuh 250.000, ntar jadinya 300. Kalau om nawar ceban, jempol kaki saya doang. Aduh, saya udah berdebat sama Jablay dah. Dia minta 500.000, dia minta gope, saya kasih gope. Nggak saya apa-apain, langsung saya tancap gas sudah. Dia teriak, om, kadil, balik ke mana? Ya saya mundur lagi. Ada apa neng? Lah kapan lu minta gope? Betul om, kan gua udah kasih. Betul om, urusannya apa lagi? Om, kan saya belum kerja. Ya, oh ini dia nih, jantung saya berdetak besar, beleduk. Bagus saya kuat iman, coba RT Bu. RT rumah saya. Assalamualaikum. Ini udah mulai kurang ajar. Saya nasihatin tuh Jablay, boleh nggak Bu? Neng, jangan dagang lender. Lu uang banyak, uang haram buat apa? Nih gope halal berkah, udah jangan ngejablay lagi. Uang haram lu kasih anak jadi petaka, lu kasih orang tua jadi musibah, lu mati masuk neraka, di akhirat lu sengsara. Tobat neng, tobat. Dia kata begini Bu, om kalau ngomong mirip Pak Ustadz. Jablay goblok. Emangnya toko dapur, ini sorban, ini kopiah. Emang gua ustad. Tuh 3 parcel tuh 3 acara. Nih amplop gua tebel nih di sono. Tahu sini mah. Ceplosan. Dia kaget Bu. Astaga naga. Tuh Jablay. Kalau kaget astaga naga. Ibu kalau kaget astagfirullah. Betul. Jadi kalau ibu yang kaget astaga naga namanya apa? Dia kaget astaga naga. Ini bener Pak Ustadz. Begini aja deh, khusus Pak Ustadz saya kasih gratis. Ini baru Jablay solehah. Astaga naga.
Improvisasi dalam dakwah tuh penting, Bu. Ya, makanya lindungin anak kita dari narkoba, lindungin anak kita dari prostitusi, lindungin anak kita dari LGBT. LGBT haram nggak? Sayang, LGBT haram nggak? Ada LGBT yang bagus, sayang. LGBT laki ganteng bini 3. Masuk. Enggak kosong. Pecah. Ayo Bu, sebelum kita tutup acara ini, saya mau ngajak selawat, mau? Di sini nggak pakai hadir ya. Selawat tibil kulub tahu? Tahu tibil kulub? Insyaallah. Baca itu 7 kali. Bid'ah ini bid'ah, tapi bagus bid'ahnya. Pagi 7, sore 7, insya Allah badannya nggak gampang sakit, rezeki barokah, rumah tangga tenang, adem ayem, insya Allah wafat kita husnul khatimah. Siap selawat? Baca 3 kali aja. Besok habis subuh 7, habis asar. Mau diamalin? Kita baca bareng-bareng ya. Ayo angkat kakinya. Suaranya maksudnya. Ayo angkat suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Angkat suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi angkat suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Tenang enggak? Cahdu enggak? Insya Allah berkah kampung ini. Gak keluar dari tempat ini, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah jaga kerukunan di tempat ini. Alhamdulillah. Saya awali dengan pantun, pun saya akhiri dengan pantun, boleh? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Cuca ijo, cuca ru, jalak suren, burung kacer. Itu nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Fatih
@MA. Semoga apa yang disampaikan beliau menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari.